Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan Ibu Maria Marcelina Yohana Tobi, SPD, yang biasa disapa dengan Ibu Yeni. Beliau merupakan guru IPA di SMP Negeri 2 Larang Tuka. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf sudah mengganggu Ibu punya aktivitas di hari ini, dan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu, karena kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan observasi yang akan dilakukan di kelas nanti besok terkait dengan proses pembelajaran di kelasnya. Baik Ibu, jadi tujuan pada diskusi kita hari ini adalah bagaimana untuk mengetahui ataupun pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu nanti di kelas. Boleh tahu untuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu di kelas besok itu apa? Baik Pak, terima kasih untuk materi yang rencana akan diberikan di kelas besok nanti itu materi CP 7.2, Ya. materi SAT dan perubahan. Saat perubahan. Baik, Kelas 7D. di kelas 7D, ya. Nah, lalu tujuan dari pembelajaran ini apa itu? Tujuan dalam pembelajaran untuk materi SAT dan perubahan itu mengidentifikasi karakteristik SAT padat, Ya. SAT cair, dan SAT gas. Ya. Lalu menjelaskan susunan dan perubahan SAT. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia. Ada tiga tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama tadi adalah mengidentifikasi karakteristik SAT padat, cair, dan gas. Lalu yang kedua menjelaskan susunan dan perubahan SAT. Ya. SAT. Lalu yang ketiga itu adalah mengidentifikasi sifat fisika dan kimia. fisika dan kimia. Kalau bisa Ibu jelaskan dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai, khususnya pada identifikasi SAT pada cair dan gas itu seperti apa? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama, SAT mengidentifikasi SAT padat, SAT cair, dan gas itu siswa diarahkan untuk mengenal SAT-SAT di lingkungan yang mana yang merupakan kelompok SAT padat, mana yang kelompok SAT cair, dan mana yang kelompok SAT gas. Itu mereka mengenal dengan cara memberikan contoh konkret yang ada di lingkungan hidup, di rumah, di sekolah yang mereka temui, dan juga dari sumber lain seperti dari video. Lalu untuk tujuan yang kedua itu menjelaskan susunan dan perubahan SAT itu melihat ciri-ciri pada SAT, bagaimana ciri SAT padat, tentang kerapatan SAT, lalu SAT cair, dan juga SAT gas. Setelah itu melihat bagaimana perubahan sifat fisika dan sifat kimia pada SAT yang ada. Luar biasa. Area pengembangan yang akan Ibu hendak capai itu apa? Sebenarnya area pengembangan yang hendak dicapai itu sama, bahwa yang harus dicapai adalah tujuan pembelajaran hari itu. Maka area pengembangannya itu adalah tentang karakteristik SAT, SAT padat, SAT cair, SAT gas, itu para murid juga harus tahu. Lalu yang kedua itu susunan dan perubahan SAT. Lalu yang ketiga itu sifat perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu pengembangan yang harus dicapai. Jadi area pengembangan materi itu yang harus dicapai itu sesuai dengan tujuan. Mudah-mudahan anak-anak mereka juga bisa dengan tujuan tadi, apa yang kita harapkan atau kita ingin capai bisa tercapai yang baik. Baik, lalu yang berikut dari tujuan pembelajaran, lalu area pengembangan yang hendak dicapai, lalu untuk yang ingin dicapai tadi, untuk strategi apa yang Ibu persiapkan? Artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu indikator bahwa kegiatan itu bisa berjalan dengan baik atau bisa tercapainya tujuan itu. Maka strategi yang saya bangun dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan
materi saat dan perubahan itu, yang pertama itu melakukan eksperimen sederhana. Eksperimen sederhana itu seperti apa? Jadi seperti tadi mengenal karakteristik saat itu, saya kegiatan eksperimen itu siapkan di saat padat. Saya kasih contoh pasir, ya, pasir, lalu ada wadah, pasir dimasukkan ke dalam wadah. Lalu saat cair itu dengan karakteristik saat cairnya bahwa saat cair itu volumenya itu tetap, bentuknya berubah. Maka saya akan membantu mereka dengan saya kasih contoh bahannya itu air, disimpan di dalam botol aqua. Setelah itu air itu kita pindahkan dia ke mangkok atau gelas. Jika air di dalam botol itu 1 liter, dipindahkan ke mangkok, volume air itu tetap 1 liter. Yang berubah adalah bentuk yang tadi di botol, sekarang ke mangkok. Sedangkan saat gas itu dengan kerapatannya yang sangat jarang, maka itu saya kasih contoh dengan mereka harus membawa parfum. Sehingga pada saat penyemprotan parfum, itu mereka mau lihat apakah satgas ini punya bentuk, punya volume, atau seperti apa. Jadi itu kegiatan eksperimen sederhana itu nanti menjurus kepada ciri-ciri saat tadi. Itu artinya media ini ya? Media pembelajaran. Strategi yang pertama itu dengan eksperimen sederhana dengan media yang tadi, lalu yang kedua itu dengan tampilan video. Dari secara visual mereka bisa mengamati, oh yang tadi kita buat itu perahannya seperti ini yang kayak sekarang. Lalu yang ketiga itu diskusi kelompok. Dan kegiatan tadi mereka akan melakukan diskusi kelompok untuk menghasilkan dan membangun satu pemahaman yang sama tentang bagaimana karakteristik. Apa pertanyaan terbuka yang saya berikan untuk memacu pemahaman anak terhadap materi yang saya bawakan hari itu. Terima kasih, saya sungguh memberikan apresiasi ini, cara ataupun strategi yang diberikan oleh Ibu luar biasa. Nanti mudah-mudahan besok kalau tidak ada kendala, Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka di kelas nanti. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam kebersamaan atau diskusi ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Senang ikut les IPA? Baik. Ibu absen dulu, kita sudah doa tadi di lapangan, kita langsung. Siapa yang tidak hadir hari ini ke kelas? Lengkap. Baik. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali lalu, pertemuan kita untuk materi IPA hari ini tentang saat dan perubahan. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu mau tanya dulu, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Kita tetap pakai kesepakatan seperti yang kemarin? Pakai ada yang mau tambah? Jadi kita pakai kesepakatan kelas kita seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan juga, kita harus tahu kegiatan pembelajaran kita hari ini tujuannya apa, indikator yang mau kita capai dalam pembelajaran ini. Tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, identifikasi sifat saat padat, cair, dan gas. Yang kedua, dapat menjelaskan susunan dan perubahan wujud saat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia. Ya? Sekarang di kertas ini yang Ibu bagikan ini akan Ibu kasih beberapa pertanyaan. Ada beberapa anggota kelompok yang boleh mewakili untuk menjawab.
Apa yang kamu tahu tentang SAT? Gambar di LKPD sama seperti yang kita sudah nonton tadi, sehingga kalian bisa menjelaskan sama-sama dengan teman di kelompok. Jelaskan keras, berarti dia ini padat, ini air berarti dia cair, ini vakum, ini gas, sama seperti yang ada tadi dinonton di video. Maka ini dijawab sesuai dengan pertanyaan itu. Partikel zat padat itu dapatkan materinya seperti apa? Sangat rapat, renggang, atau sangat renggang? Sangat renggang itu di mana? Pada saat apa? Cair, padat, atau gas? Tepat sudah? Ada cair atau enggak? Lihat dialognya yang saya tanya di situ. Bagaimana dengan partikel? Rapatan partikel yang paling rapat itu saat apa? Yang renggang itu saat apa? Yang sangat renggang itu saat apa? Setelah itu, partikel mana yang paling renggang? Partikel dari zat mana? Zat padatkah? Zat cairkah? Berarti nama partikel yang paling rapat. Partikel mana yang paling renggang? Yang zat cair. Lalu ini juga perbandingan. Partikel zat padat itu dia lebih apa? Lebih rapat, lebih renggang, atau sangat renggang dari zat cair? Partikel zat cair ini dia lebih padat, lebih renggang, atau sangat renggang dari partikel zat gas. Setelah lanjut ke kegiatan ini. Eksperimen ini dilakukan supaya membuktikan bahwa yang tadi yang dijawab di pertanyaan awal itu sesuai atau tidak. Perbandingan antara partikel zat padat dan cair, maka dijawab perbandingan partikel zat padat dan partikel zat cair ini tergantung pada nomor 2 membuat perbandingan antara partikel zat padat dengan partikel zat cair itu seperti apa? Iya, seperti itu. Lalu yang kedua, partikel zat cair. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada untuk dua kami. Sekarang saya akan menjelaskan dari LKPD yang kami dapatkan. Zat padat partikelnya sangat dapat, memiliki pola yang patut, berdekatan, berikutan, dan terima kasih. Kita kasih tepuk pagi, tepuk siang. Untuk hari ini dengan eksperimen sederhana yang sudah dilakukan, Ibu harapkan kegiatan-kegiatan berikutnya harus mengikuti apa yang sudah disampaikan, sehingga kelengkapan untuk praktikum di bawah semua, kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Lalu siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini, tentang materi kita? Kalau begitu kita sama-sama untuk tingkat kerapatan
pengetahuan fisika yang sudah disampaikan dan beban kimianya dengan contoh-contoh yang setiap hari kita lihat di rumah. Perubahan ini yang namanya tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama dengan saya, Tobias Tobirurun, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan Bapak Thomas Lewar SPD selaku pengajar praktik dan Ibu Maria Marcelina Yohana Tobi SPD selaku rekan guru yang diobservasi dalam coaching supervisi akademik. Bapak Ibu calon guru hebat yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam coaching supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, pra-observasi. Kedua, observasi yang dilakukan di pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, pasca observasi. Dan pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi terkait dengan pasca observasi dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin yang sudah dilaksanakan. Tujuan dalam diskusi ini adalah bagaimana mengevaluasi ataupun merefleksikan proses pembelajaran yang telah kita lalui bersama-sama. Baik, selamat pagi Bapak Tom dan Ibu Yeni. Selamat pagi Pak Tobias. Apa kabar ini? Baik. Baik, terima kasih. Amin. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan hari ini kita berdiskusi kembali terkait dengan apa yang kita sudah laksanakan di kelas. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu yang bisa kita diskusikan bersama-sama sekaligus kita share pada kesempatan ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah proses pembelajaran di kelas kemarin yang sudah dilaksanakan? Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Perasaan saya pada saat setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelas, senang. Saya melihat anak-anak saya cukup antusias dalam kegiatan pembelajaran, walaupun ada beberapa anak yang belum terlibat aktif dalam kegiatan itu dan juga dalam diskusi. Bagaimana? Adakah ada hal-hal baru yang telah dilaksanakan Ibu dalam proses pembelajaran kemarin di kelas? Untuk hal-hal baru yang saya temukan itu, pertama tentang bagaimana keaktifan murid dalam pembelajaran, bahwa dengan desain pembelajaran ada sedikit kegiatan percobaan yang dituntun dengan LKPD yang saya bagi. Mereka semangat, antusias dalam kegiatan. Dan juga ada hal yang saya temukan bahwa langkah-langkah pada kegiatan LKPD itu belum sepenuhnya mereka kuasai. Ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan itu masih ada pertanyaan yang mereka berikan kembali kepada saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang kegiatan langkah-langkah yang harus mereka lewati. Itu yang saya temukan dalam pembelajaran kemarin. Baik, tadi disampaikan anak mereka antusias, semangat, aktif dalam kegiatan eksperimen itu. Terkait dengan hal ini, rencana selanjutnya dalam proses pembelajaran itu seperti apa ya? Rencana selanjutnya pada proses pembelajaran selanjutnya, rencana saya itu saya tetap menggunakan model pembelajaran seperti itu, kegiatan berdiskusi kelompok, kegiatan diskusi 2 arah antar teman, lalu dengan kegiatan percobaan sederhana yang dituntun dengan LKPD. Tetapi saya mungkin sebelum melakukan kegiatan itu harus menjelaskan lebih detail, lebih terperinci tentang langkah-langkah yang harus mereka lewati di dalam LKPD. Karena untuk anak usia
kelas 7 itu bagaimana mereka memahami langkah-langkah yang kita sudah sampaikan atau kita sudah tuliskan dalam LKPD itu belum sepenuhnya mereka pahami dengan baik, sehingga saya berpikir bahwa nanti jika kegiatan selanjutnya itu sebelum kegiatan di dalam kelas saya akan sampaikan dulu bagaimana langkah-langkah yang harus diikuti di dalam LKPD. Bagi ini refleksi yang baiknya bagaimana dalam proses pembelajaran kita juga secara langsung mengetahui saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan di sini. Mungkin sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Terkait dengan hal ini, komitmen apa yang Ibu lakukan terkait dengan proses pembelajaran? Komitmen saya bahwa pembelajaran saya tetap akan berfokus pada atau berpihak pada anak. Saya akan menjadikan murid saya itu sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, dan saya pasti akan tetap melakukan kegiatan percobaan-percobaan sederhana dengan tuntunan LKPD, tetapi saya akan mendesain lagi kegiatan pembelajaran itu yang lebih menekankan pada profil belajar anak. Jadi pada profil audio, auditori, visual, dan kinestetik itu saya akan merancang mencari sumber yang lebih detail lagi tentang bagaimana mempersiapkan media pembelajaran yang pasti untuk ketiga jenis profil belajar ini, sehingga lebih bisa mendekatkan kegiatan ini dengan anak sesuai dengan bakat minat mereka. Tadi mungkin gaya belajar anaknya Ibu, kinestetik tadi, auditoria, visual, sudah Ibu akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan gaya belajar anak masing-masing. Baik Ibu, terima kasih banyak atas hal yang mungkin sudah disampaikan. Ini kita sharing berbagi pengalaman. Ini hal baik untuk kita semua, termasuk saya. Dan saya juga mohon izin untuk bisa menyampaikan akan hasil observasi saya dalam proses pembelajaran kemarin. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa anak-anak mereka antusias, semangat, punya keaktifan dalam kegiatan eksperimen yang sudah dijalankan kemarin. Tentu saya mengamati kemarin itu waktu yang mungkin terlalu cepat, singkat, sehingga waktu anak untuk bereksperimen itu kadang-kadang saya melihat itu anak-anak tergesa-gesa sekali dengan kesediaan waktu yang ada. Lalu yang berikutnya anak-anak gambaran umum sudah mereka aktif, tapi ada kita lihat satu dua anak itu yang belum terlalu aktif. Jadi tadi juga sudah disampaikan dan diharapkan nanti anak-anak mereka lebih mengeluarkan ide atau gagasan-gagasan dalam proses diskusi nanti. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas ruang diskusi ini Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya mohon maaf apabila dalam persahabatan kita ini ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, baik tutur ataupun sikap saya dalam proses diskusi di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat pagi. Terima kasih. Ya, Pak Tobias, selamat Ibu. Terima kasih.